Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu dengan judul standarisasi larutan NaOH 0,1 m dan penggunaannya dalam penentuan kadar asam cuka perdagangan. Di mana tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu menentukan normalitas larutan NaOH dengan larutan standar asam oksalat. Yang kedua, penetapan kadar asam cuka perdagangan. Untuk cara kerjanya dilanjutkan oleh Bu Jenny. Jadi untuk percobaan penentuan kadar asam cuka ini, kita akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama itu adalah standarisasi larutan NaOH menggunakan asam oksalat. Kemudian percobaan yang kedua itu adalah menentukan kadar asam cuka menggunakan NaOH sebagai kompetitor yang telah distandarisasi menggunakan asam oksalat pada percobaan yang pertama. Jadi untuk yang percobaan yang pertama adalah menimbang 1,26 gram asam oksalat. Kemudian 1,26 gram asam oksalat ini kemudian diencerkan dalam 100 ml labur LMR menggunakan aquades. Ini adalah 100 ml larutan asam oksalat yang akan kita buat sebelumnya. Nah, asam oksalat ini akan kita gunakan untuk mentitrasi NaOH. Yang pertama adalah bilas buret menggunakan asam oksalat. Kemudian pasang kembali buret yang telah dibilas menggunakan asam oksalat. Setelah ditambahkan penoksalin, larutan NaOH akan berubah menjadi merah muda atau pink muda. Lalu dititrasi sampai warna pink ini hilang. Hentikan titrasi ketika larutan sudah kembali menjadi bening atau tidak berwarna. Lalu, hitung berapa volume yang diperlukan untuk titrasi larutan ini.
Ini adalah contoh standarisasi larutan NaOH menggunakan asam oksalat. Titrasi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian volume yang diperlukan untuk titrasi dapat dirata-rata untuk menentukan konsentrasi dari NaOH yang dititrasi. Percobaan yang kedua adalah melakukan titrasi untuk menentukan kadar asam cuka di takaran. Yang pertama adalah kita ambil asam cuka sebanyak 10 ml. Kemudian encerkan dengan aquader sampai volumenya menjadi 100 ml. Dari 100 ml asam cuka yang sudah diencerkan, kita ambil 10 ml untuk dilakukan titrasi. Asam cuka yang sudah diencerkan tadi dititrat sebanyak 10 ml. Lalu masukkan ke dalam talen layer. Kemudian tambahkan 2-3 tetes phenolphthalein. Lakukan titrasi sampai larutan menjadi berwarna penida atau pink.
Hentikan titrasi ketika larutan berubah warna menjadi pink muda. Lalu, ukur berapa volume yang digunakan untuk mentitrasi larutan asam cuka. Lakukan titrasi sebanyak 3 kali. Lalu rata-ratalah berapa volume yang dibutuhkan untuk titrasi. Sekian dan terima kasih untuk percobaan yang keempat, yaitu standarisasi larutan NaOH 0,1 N dan penggunaannya dalam penentuan kadar asam cuka perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita mulai praktikum kimia dasar, yaitu percobaan yang ke-7, penentuan komposisi magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida dalam obat mah, di mana tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa mampu melakukan penentuan obat mah melalui titrasi asam basa. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu kita bahan yang menggunakan NaOH, HCl, obat mah, Aquades, dan alat yang digunakan berupa corong, beker gelas, gelas ukur, labu ukur, takaran mayar, beker ukur, dan muret. Lalu untuk mempersingkat waktu, untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah kita akan menggunakan NaOH untuk mentitrasi HCl. Pertama, bilas buret menggunakan NaOH. Setelah dibilas, lalu masukkan NaOH sampai volume maksimal dari buret. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 2-3 tetes indikator fenoftalen. Kemudian lakukan titrasi sampai larutan tak berwarna berubah menjadi larutan berwarna pink muda. Hentikan titrasi ketika warna sudah berubah. Hitung berapa volume yang diperlukan untuk mentitrasi HCl. Dan lakukan sebanyak 3 kali. Rata-ratakan volume dari ketiga percobaan ini, lalu digunakan untuk menentukan berapa normalitas dari HCl. Selesai. Ambil 10 ml sampel. Sampelnya digunakan sesuai warna. Ya.
Kemudian masukkan dengan Aquadex sampai volume akhir mencapai 100 ml. Setelah tercampur, ambil 10 ml sampel, masukkan gelas air lumiere, kemudian tambahkan 2-3 tetes indikator PT. Kemudian kita titrasi menggunakan NaOH yang telah kita standarisasi pada peraturan sebelumnya. Jadi yang berada di dalam korek ini adalah NaOH. Titrasi sampai terjadi perubahan warna. Hentikan titrasi jika sudah mencapai titik akhir titrasi. Ini adalah hasil dari titrasi yang dilakukan. Lakukan titrasi sebanyak 3 kali, kemudian ratakan volume yang diperlukan untuk titrasi lautan sampel. Sekian dan terima kasih. Percobaan kita yang ketujuh, yaitu percobaan yang terakhir, yaitu penemuan komposisi magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida dalam obat mah.